berjumpa lagi dengan Anda semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan Bapak Taufik Wijaya, seorang jurnalis, penulis, dan pekerja teater yang berdomisili di Sumatera Selatan. Selain menulis untuk Mongabai, situs penyedia ragam berita konservasi dan sains lingkungan berbasis non-profit, Bapak Taufik Wijaya juga mengelola kanal YouTube Rumah Sri Kshetra. Selamat malam Pak Taufik Wijaya. Selamat malam. Terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama dengan saya untuk membagikan ilmu dan pengalaman Bapak seputar masyarakat adat. Para Sama-sama. pembelajar yang budiman, perempuan suku Mapur sama seperti kaum lelakinya, sebagian besar hidupnya berada di kebun dan hutan. Mereka bukan hanya menghasilkan pangan, obat-obatan, tetapi juga mencari pendapatan untuk keluarganya. Sebagian besar perempuan suku Mapur merasa bahagia hidup di dalam hutan, sebab hutan memberikan mereka pangan, obat-obatan, dan pendapatan. Perempuan suku Mapur, seperti umumnya perempuan dari masyarakat adat di Indonesia, memiliki peran penting dan kemampuan tertentu di tengah komunitasnya. Perempuan suku Mapur menentukan agama di dalam keluarganya. Suami harus mengikuti kepercayaan yang diyakini istrinya. Yang baru saja saya sampaikan adalah cuplikan tulisan dari Bapak Taufik Wijaya yang telah dimuat di Mongabai. Pak Taufik Wijaya, saya sekilas mendapatkan kesan bahwa perempuan suku Mapur mempunyai peran sentral dalam komunitas adatnya. Dan Bapak menyebutkan peran sentralnya sampai-sampai agama yang dianut oleh perempuan dari suku Mapur itu wajib diikuti oleh suaminya. Mohon Bapak berkenan mengelaborasi tentang peran penting dan kemudian bagaimana perempuan suku Mapur itu menentukan peran dan kontribusinya pada masyarakat dalam konteks penjagaan kelestarian hutan. Dipersilakan Pak Taufik. Ya, saya ketika ketemu dengan perempuan suku Mapur, ini dong yang dibilang ibu bumi itu Mother Earth. Saya merasakan wah ini nih, pantas bangsa Indonesia ini hebat dulu. Karena perempuan yang mengambil peran asi asu itu. Dan itu masih terasa, Bu. Jadi perempuan-perempuan di suku Mapur itu dia yang mentransformasi pengetahuan pada keluarga. Dia menjaga pengetahuan-pengetahuan itu. Nah, dia yang menentukan, misalnya dia yang menentukan apa yang harus dimakan hari ini. Jadi dia akan pergi ke hutan, dia akan memerintahkan suaminya, dia akan tolong carikan ini, saya akan melakukan ini. Dan dia yang mengambil semua keputusan kapan pertanian itu harus dilakukan. Tetapi ketika di publik, ketika di ramai, kaum laki-laki yang muncul. Tapi semua keputusan ada di kaum perempuan. Jadi secara formal itu laki-laki, Bu. Tapi semua keputusan ada di kaum perempuan. Jadi kalau duduk itu, Bu, nanti kita bertamu, yang ngobrol itu laki-laki, yang perempuannya di belakang, nguping. Duduk di belakang, di balik pintu, tapi nguping. Ketika ada sebuah keputusan, laki-lakinya akan masuk ke dalam. Nah, keputusan itu ada beberapa menit dia yang akan ngomong. Kami akan melakukan ini. Tapi peranan perempuan di balik pintu itu yang sangat penting. Nah, yang lebih kuat lagi, kenapa perempuan yang menentukan agama? Karena bagi perempuan Mapur itu yang mengurusi keluarga, yang membesarkan anak itu adalah perempuan. Jadi keyakinan spiritual itu ada di perempuan. Kalau perempuan itu yakin di A misalnya, anaknya harus juga dibangun oleh A. Jadi laki-laki yang ikut kepercayaan dari istri. Nah, apakah di sana misalnya ada, kalau kan negara nyebutnya agama kepercayaan, Bu. Oke. Ya kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang sudah memilih Islam, ada juga yang sudah memilih agama-agama lain. Tapi ketika dia dewasa, perempuan ini menentukan agamanya nanti.
Hmm. Jadi bukan perkawinan yang menentukan agama. Tapi proses pribadi dia Mhm. ketika dia sekolah atau dia tidak sekolah. Oh, saya lebih kuat dengan agama ini nih. Nah, ketika nikah baru si suami harus mengikuti dia. Kalau dia sama, oke. Jadi perempuan di Mafur itu saya pikir yang saya ketemu di hutan, misalnya di kebun, itu yang aktif di hutannya ya memang perempuan, Bu. Oh. Perempuan dan mereka eh, tahu mana yang boleh dipotong, mana yang boleh harus ditebang, harus diambil, dan mereka yang menjaga pengetahuan soal obat-obatan. Oh. Nah, jadi kalau bilangnya dukun, ya perempuan lah yang dukun, perempuan lah yang paling yang paling kuat. Dan dukun perempuan ini bukan hanya persoalan magis, Mhm. dia punya pengetahuan, Bu. Jadi Hmm. jangan dibayangkan dukun itu kan dunia yang dunia Klinik, yang yang goib. klinik, enggak. Ya. Jadi dari patah tulang sampai persoalan jiwaan urusannya. Oh. Jadi kalau kita punya patah tulang dari sakit perut sampai orang kesurupan. Hmm. Jadi menurut saya luar biasa cerdas pengetahuan yang diserap. Dan pengetahuan ini ya dari perempuan-perempuan tadi yang disalurkan. Nah, menjadi problem adalah memang ketika adanya eh, ketika ini bagaimana perlemahan kaum perempuan Mafur di suku adat atau di Jering itu, Bu, memang lewat gaya hidup. Hmm. Gaya hidup itu misalnya eh, apa hmm, dengan adanya ya artinya hal-hal yang baru ya, Ya. hal-hal yang baru yang sebetulnya tidak mengubah nilai, cuman mengubah bentuk. Hmm. Nah, yang lebih yang dihadapkan itu dulu, kalau sekarang sudah aman di lembaga pendidikan, Bu. Mhm. Jadi banyak perempuan tuh putus sekolah karena dipaksa sekolah untuk mengakui kepercayaan, menentukan kepercayaan, menentukan agama. Yang lawan tuh perempuan, Bu. Dari anak-anak dia sudah terdidik bahwa saya yakin. Jadi banyak yang kamu nih apa? Kamu Islam, Kristen atau apa? Buddha? Enggak, kami ini kepercayaan. Nah, sekolah tuh memaksa. Oh. Nah, mereka tahan keluar dari sekolah itu. Tapi sekarang setelah negara mengakui Aliran apa kepercayaan. ya aliran kepercayaan, mereka jadi ini. Nah, perempuan-perempuan inilah yang sebetulnya yang saya bilang tadi, dia yang menyimpan pengetahuan itu, dia juga yang menyalurkan pengetahuan itu dalam keluarga, dan dia juga yang menjaring, Bu, orang-orang Hmm. dari luar. Saya itu prosesnya hampir 4 bulan bisa masuk ke mereka. Oh. Jadi sistemnya berlapis. Hmm. Jadi mereka tidak menolak, mereka open, tapi dia sistemnya berlapis. Nanti saya akan ketemu orang-orang ini, ngobrol ini maksudnya apa. Nanti oh kalau mau tahu tuh nanti minggu depan ke sana ke orang Oh. ini. Jadi mereka punya lapisan, Bu. Oke. Nah, terakhirnya dengan perempuan. Oh. Jadi ketika saya sudah bisa ngobrol dengan perempuan, itulah puncaknya, Bu. Oke. Nah, tetap di situ ada laki-laki, Bu. Ya. Nah, oke, itu, Bu. Bagaimana eh, dan saya melihat bahwa ya memang Mother Earth, Bu. Under Earth. Ah, ah. Ibu bumi betul dia. Jadi dia sangat mengurusnya, dan dan dia tidak ada dalam keluarga tuh tidak ada anak yang istimewa. Hmm. Semua anak sama. Saya pikir kan dalam dalam beberapa kebudayaan lain kan anak tua yang akan dimuliakan, anak bungsu yang akan di ini. Tidak, Bu, mereka. Mereka melihat bahwa anak itu sama, Hmm. mendapatkan hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama. Menarik sekali. Ah, Kalau saya menarik sekali, luar biasa. hmm, Mother Earth itu memang bukan sekedar bahasa simbol, tapi memang itu betul, adalah kondisi real yang betul, nyata Bu. Pak Taufik Wijaya lihat keseharian. Iya. Luar biasa. Ini adalah khasanah budaya dan nilai adiluhung yang dimiliki bangsa Indonesia, yang saya senang Pak Taufik menyampaikannya di video pembelajaran ini. Semoga semakin cerita cerita mulia ini lebih banyak didengar orang. Pak Taufik, karena topik kita berkaitan dengan pelestarian hutan, saya mohon dielaborasi lebih jauh, Bapak, bagaimana peran perempuan dalam pelestarian hutan.
tadi saya mendengar Bapak sudah menyatakan bahwa sesungguhnya perempuan-perempuanlah yang aktif masuk ke dalam hutan. Perempuanlah yang kemudian menentukan mana pohon yang bisa yang dicabut atau dikonsumsi dan seterusnya. Ketika dalam konteks pelestarian hutan itu ada juga aspek penjagaan. Bagaimana Bapak melihat peran perempuan suku Mapur dalam pelestarian hutan dan bagaimana suku Mapur pihak perempuannya bekerja sama dan berbagi peran dengan para laki-laki di suku tersebut. Dipersilakan Pak Taufik. Jadi mereka menjaga hutan dengan menentukan kebutuhan, Bu. Oke, menarik. Jadi kita butuh madu nih. Kita masuk ke hutan mencari madu. Jadi perempuan kita butuh obat ini. Diajak laki-laki butuh obat ini. Jadi semua kebutuhan itu yang diambil dari tanaman itu adalah non kayu yang seperti madu atau daun-daunan atau buah-buahan, Bu. Nah, kalau keputusan untuk membangun rumah ini kan yang dibutuhkan kayu. Oh ya, saya lupa. Di sana satu pohon kayu itu betul-betul efektif. Jadi Bu, dindingnya itu dari kulit, Bu. Oh. Jadi ini satu pohon kayu itu tidak ada yang dibuang. Yang dalamnya dikasih untuk jadi tiang, untuk jadi penyangga, dindingnya kulitnya dipakai. Jadi betul-betul pohon itu digunakan sedemikian rupa, Bu. Jadi tidak dibuang, tidak di oh ini kulitnya dibuang gitu. Tidak, semua bagian dari pohon itu dipergunakan secara detail dan secara efektif. Nah, dan itu juga misalnya terus dia pada musim tertentu, oh kita butuh makan ini, dia harus menangkap ikan dan ikan itu ditangkap pada musim-musim tertentu. Memang dikenal misalnya kayak tube yang racun ikan, misalnya, tapi itu tidak boleh dilakukan pada musim kemarau. Baik. Jadi kalau musim hujan itu boleh dilakukan, katanya ini biar tidak mendatangkan penyakit. Menurut saya kan dialirkan ya begitu cepat. Nah, jadi perempuan itu pertanyaan tadi kan bagaimana dia menjaga hutan? Karena semua kebutuhan itu perempuan yang menentukan. Nah, di sini sementara kebutuhan alat teknologi itu tidak mengambil pohon, semuanya memanfaatkan ranting, rotan, sama jenis purun, misalnya kayak daun pandan, daun apa. Tidak ada perempuan itu membutuhkan kayu sehingga orang harus memotong, menebang. Nah, bagaimana sumber energi? Mereka menggunakan ranting, Bu. Nah, jadi pohon yang ranting tadi, misalnya daun-daunan ranting itu yang dipakai, bukannya batang pohon. Jadi perempuanlah yang menentukan energi, perempuanlah yang karena dia mengontrol kebutuhan. Bagaimana peran laki-laki? Peran laki-laki itu dia yang saya pikir dia memang bertanggung jawab sebagai reproduksi. Maaf ya Bu, kamu laki-laki. Dan dia bertanggung jawab untuk memperlancar keturunan, menjaga keamanan, menjaga sesuatu yang ancaman. Terus tapi semuanya atas perintah perempuan. Oh, luar biasa. Tapi kalau secara adat, kalau kumpul-kumpul laki-laki yang harus di depan. Jadi apa sih kekuatan laki-laki itu? Kalau dalam sidang rapat itu yang wakilnya itu laki-laki, Bu. Tapi dia mengatasnamakan dari kekuatan dari perempuan yang ada di rumah. Nah, jadi laki-laki itu fungsinya saya pikir cuman reproduksi, Bu. Oke. Terus menjaga keamanan, terus melakukan transaksi ekonomi. Luar biasa. Maaf, Bu. Silakan, Bapak. Transaksi ekonomi misalnya dia ada pedagang dari luar, dia yang tapi yang ngelola keuangan itu perempuan dan laki-laki. Oke. Tapi umumnya perempuan.
Ya itu luar Bu. biasa, Ya jadi luar biasa, luar biasa. nah, Eh, nah, yang Bapak sampaikan itu betul-betul semakin menegaskan bahwa dalam struktur masyarakat Indonesia sesungguhnya ketika kita memilih diksi mm-mm. Ibu Pertiwi itu Ya memang terefleksikan dengan sangat tepat di benar suku Bu. Mapur, Dusun Abik di Kepulauan Bangka Belitung. Luar biasa. Pak Hmm. Taufik Wijaya, terima kasih banyak atas bincang-bincang ini, sangat Ya, bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan perbincangan kita pada segmen berikutnya. Baik para pembelajar yang budiman, demikian segmen pada perempuan suku Mapur dan perannya pada pelestarian hutan. Kita bertemu lagi pada video berikutnya. terima kasih.